Yaudah guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana caranya membuat New Zealand Style CV. Ini kamu bisa pakai jika kamu ingin kerja jadi pemetik buah, pekerjaan non-skill lainnya, dan juga untuk pekerjaan yang skillful. Tanpa menunggu lama-lama, kita mulai yuk! Konten video ini berisi tentang apa itu New Zealand Style CV, lalu jenis-jenis CV, yang ketiga informasi apa yang ada di dalam CV. Saya akan bicarakan tentang the do's and the don'ts, lalu komponen CV itu apa aja, tips and trick, dan yang terakhir contoh CV. Tapi sebelumnya aku minta tolong guys, tolong komen, share, dan juga subscribe YouTube aku supaya channel aku cepat berkembang dan aku semakin semangat memberikan informasi gratis kepada kalian. Bagi kamu yang sudah menonton video aku sebelum-sebelumnya, yakni tentang bagaimana caranya mencari kerja di New Zealand dan step-step yang kamu bisa lakukan untuk mendapat pekerjaan di sini, saya ada katakan kalau New Zealand CV itu unik dibanding negara lain. Kalau belum nonton video itu, nonton dulu ya di sini. Para perekrut di New Zealand itu hanya tertarik melihat informasi yang relevan yang ada di CV Anda dengan pekerjaan yang mereka mau atau lowongan yang mereka iklankan. New Zealand CV itu harus singkat, ringkas, padat, dan jelas, dan juga mudah dibaca. Kenapa? Karena orang-orang di New Zealand itu senang yang praktis, produktif, dan tidak membuang-buang waktu. Tahukah kamu kalau pemberi kerja itu atau yang menerima karyawan itu hanya membutuhkan 15 ke 20 detik untuk scan, membaca dengan cepat informasi yang ada di CV kamu. Kalau misalnya di dalam selama waktu itu mereka tidak menemukan informasi yang menarik atau relevan dengan yang mereka mau, maka CV-nya akan segera disisihkan dan tidak akan dilanjutkan ke proses sebelumnya. Ada beberapa perusahaan yang bahkan melakukan bantuan AI atau Artificial Intelligence untuk melakukan screening. Untuk itu, kamu perlu membuat CV yang outstanding supaya memberikan good impression agar para perekrut itu tertarik dan berhenti, lalu mereka akan membacanya lebih detail, yang artinya itu akan meningkatkan chance CV kamu untuk ditindaklanjuti berikutnya. Ada dua jenis CV yang kita bisa jumpai di New Zealand. Yang pertama, skill focus CV. Yang kedua, ada work focus CV. Nah, yang pertama itu kamu boleh pakai kalau kamu ganti karir, baru tamat sekolah, dan untuk orang-orang yang sempat berhenti kerja dan mau melanjutkan karir lagi. Nah, kalau kamu masuk kategori ini, fokus CV kamu itu harus menunjukkan skill yang kamu punya. Informasi ini harus ada di bagian atas CV yang ditaruh di bagian work history. Yang kedua, work focus CV ini dikhususkan untuk orang-orang yang mau mencapai posisi yang lebih tinggi atau yang lebih baik. Fokus CV ini menunjukkan pengalaman kerja yang menjelaskan keahlian Anda lebih detail. Yuk perhatikan sama-sama contoh CV yang ini. Kalau misalnya posisi yang dilamar itu adalah counter assistant di toko roti, nah kalau pakai skill focus, untuk posisi itu yang ditonjolkan itu adalah skillnya. Jadi skill customer service bisa mengincrease sales sampai berapa persen begitu. Nah kalau misalnya work focus ya udah berpengalaman, yang ditampilkan itu adalah pengalamannya. Misalnya kayak mendemonstrasikan excellent customer service, lalu lead sales of large coffee. Sama-sama item, tapi perhatikan yang dibedakan itu adalah skillnya, lalu yang kedua itu adalah pekerjaannya. Sekarang kita lihat komponen apa aja yang ada di CV. Yang pertama itu adalah informasi tentang your personal details. Ini aku bikin dalam bahasa Inggris supaya teman-teman nanti gampang untuk mengikuti strukturnya ya. Lalu yang kedua, ini adalah tentang personal statement. Apa itu personal statement? Berikutnya kita akan lebih bahas. Terus ada skill yang kamu kasih tahu, bisa dengan termasuk skill technical dan juga soft skills. Lalu
pengalaman kerja, kualifikasi dan education. Terus yang keenam, community and volunteer experience. Ini yang unik di New Zealand. Lalu yang ketujuh, referees. Kita bahas komponennya satu persatu. Yang pertama, your name and contact details itu berisi tentang nama depan dan nama keluarga kamu, ditulis pakai huruf besar dan ditebalkan. Lalu alamat termasuk kode pos, yang berikutnya nomor telepon dan alamat email. Gunakan alamat email yang benar. Jangan pula pakai email yang username-nya itu aneh begitu namanya. Pakai alamat email yang aktif, yang kamu pakai untuk pekerjaan begitu ya. Yang berikutnya adalah personal statement. Ini harus kamu mulai dengan memberikan pernyataan pribadi kamu tentang siapa kamu, latar belakang pekerjaannya, dan apa yang kamu mau, apa yang kamu tawarkan. Dan itu sifatnya harus brief aja ya, harus singkat, jangan bertele-tele. Nah, strukturnya itu kamu harus kasih tahu siapakah Anda, apa yang Anda tawarkan, dan tujuan karir kamu. Selalu mulai dengan pernyataan pribadi Anda. Sesuaikan dengan pekerjaan yang dilamar, jangan memakai personal statement yang sama untuk semua lowongan yang kamu lamar. Jadi sifatnya itu harus personal supaya mereka mendapatkan kesan dekat begitu ya. Komponen yang ketiga itu adalah technical dan personal skills atau keterampilan skills dan soft skills kamu ya. Ini skill-skill yang bersifat teknis, misalnya kayak komputer, skill bahasa kamu, termasuk juga skill untuk mengemudi. Nah, di New Zealand itu sangat mengemudi itu bisa jadi bagian dari permintaan pekerjaan. Jadi kalau boleh teman-teman sudah harus bawa SIM kalau mau ke sini, dan pastikan kamu bisa nyetir juga ya. Jangan hanya bawa SIM doang tapi nggak bisa nyetir. Skill kepribadian yang dimaksud itu termasuk teamwork, komunikasi, problem solving, dan creativity. Yang berikutnya adalah pengalaman kerja. Kamu harus urutkan dari yang terbaru sampai yang terlama. Nah, riwayat pekerjaan harus memasukkan informasi tentang nama perusahaan, jabatan, lokasi pekerjaan, tanggal mulai dan tanggal berakhir. Kalau ada achievement atau pencapaian kamu ketika bekerja di satu perusahaan, penting juga dibuat di sini. Namun, jika tidak berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar, kamu tidak perlu mencantumkannya. Buat bagian ini singkat, padat, dan jelas. Berikutnya untuk heading Qualifications and Education, urutkan pendidikan yang terbaru sampai yang paling lama. Ini meliputi ijazah, kalau kamu punya ijazah, sertifikat, juga termasuk les, training, dan online course. Yang keenam, ini adalah unik, yakni Community and Volunteer Experience. Pengalaman kamu jadi volunteer di masyarakat dan di dalam komunitas. Pertama sekali saya datang bekerja, saya mendapatkan kesan ini sangat unik karena di sini orang-orang sangat mempertimbangkan pengalaman seseorang kalau dia pernah volunteer. Itu artinya kalau kandidat ini itu memikirkan orang lain, melayani community gitu ya. Kalaupun misalnya tidak punya pengalaman secara profesional, tapi kalau ada pengalaman volunteer, itu sangat dipertimbangkan di sini. Nah, untuk ini urutkan dari yang terbaru sampai yang paling lama. Informasi ini termasuk tanggal kamu mulai volunteer dan berakhir, nama organisasi kemasyarakatan yang kamu bantu, dan apa peran kamu, apa yang kamu lakukan. Sediakan 2 referensi, yakni orang yang mengetahui satu tentang keahlian kamu dalam pekerjaan secara profesional. Ini bisa bos kamu, mantan bos, atau your current boss. Kalau misalnya nggak begitu baik hubungannya dengan bos, kamu bisa meminta rekan kerja yang senior gitu, yang tahu pekerjaan kamu. Lalu yang kedua, referensi yang kedua itu adalah orang yang tahu karakter kamu secara pribadi. Ini bisa adalah pemimpin organisasi di mana kamu involve, misalnya membantu membersihkan pantai gitu ya kan, atau even kalau kamu punya pengalaman gotong royong kebersihan di
di RT kayak gitu, itu juga bisa termasuk. Nah, ketua RT yang jadi orang yang bisa untuk dihubungi. Nah, saran aku, minta izin ke mereka dan beritahu kalau orang yang kamu lamar itu akan menelepon mereka, sehingga mereka siap-siap nanti dilihat, wah, unknown number terus di reject gitu kan, sayang gitu. Nah, ini yang aku temukan sangat unik di New Zealand. Ini adalah beberapa list kategori yang harus kamu lakukan atau the do's, yakni gunakan font hitam yang mudah dibaca, satu ukuran, jangan berwarna-warna, ganti-ganti warna gitu ya. Lalu yang kedua, gunakan kalimat-kalimat pendek dan pisahkan heading, buat heading kasih blok-blok begitu. Terus gunakan juga bullet points untuk mencantumkan informasi yang relevan. Yang berikutnya, gunakan bahasa yang formal dan sopan. Berikutnya, hindari menggunakan singkatan atau jargon-jargon gitu ya. Berikutnya, maksimal CV 2 halaman, tidak boleh lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, mereka harus langsung pisahkan. Kamu juga bisa memasukkan hobi atau interest. Sekarang kita bicarakan the don'ts ya. The don'ts itu meliputi, ini juga unik di New Zealand teman-teman, tidak memasang foto atau gambar. Mereka tidak perlu melihat wajah kamu seperti apa, karena kalau di New Zealand itu yang dinilai adalah skillnya, kemampuannya, bukan kamu cantik atau tidak. Lalu bagaimana kalau kerja di customer service misalnya? Well, itu datang belakangan ketika pada saat interview, tapi utamanya mereka akan melihat dan menilai kualitas profesional dibanding daripada penampilan wajah gitu. Kedua, font atau desain berwarna atau merah itu jangan. Tadi saya sudah katakan harus pakai font warna hitam. Lalu tidak perlu kamu tampilkan tanggal lahir atau usia kamu, juga agama. Terus status pernikahan, detail rekening bank juga nggak perlu. Don'ts yang berikutnya, jangan banyak-banyak teks atau ejaan yang buruk. Sebab itu saya rekomendasi teman-teman untuk selalu cek bahasa Inggrisnya nanti dan make sure it's grammatically correct. Jadi grammarnya, komponennya, tata bahasa, grammarnya semuanya harus benar gitu ya. Lalu alamat email yang tadi aku katakan, jangan pakai alamat email yang aneh gitu. Jangan cantumkan pengalaman atau minat atau hobi, interest yang tidak relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Terus perlu juga untuk jujur, jangan berbohong atau mengarang-arang skill yang kamu tidak pernah lakukan. Ingat ya, at all time, honestly is the best policy. Ini beberapa tips dan trik dari Miss Ita. Yang pertama, seperti yang saya gunakan, ini sangat penting, gunakan alamat email yang aktif dan cocok untuk tujuan profesional. Yang kedua, pasang pesan voicemail telepon di HP yang berisi hanya memberitahu siapa nama kamu dan permintaan untuk meninggalkan pesan. Jadi kalau pemberi kerja itu nanti telepon, mereka dengar pesan voicemailnya itu, "Hi, it's Miss Ita. I can't pick up your phone right now. Please leave a message and I come back to you later." Misalnya seperti itu ya. Again, CV hanya boleh maksimal 2 halaman. Terus resumenya jangan generik. Satu CV dipakai untuk semua perusahaan itu nggak boleh, harus ditweak, diedit, di-adjust sedikit gitu ya, disesuaikan dengan lowongan dan perusahaan yang kamu lamar. Lalu simpan CV kamu di 2 format, yakni di Word dan juga di PDF. Kadang-kadang mereka minta Word dan mereka minta PDF. Nah, simpan nama CV kamu dengan format nama, tanggal lowongan kerja, dan title yang kamu apply. Misalnya CV aku namai dengan Miss Ita 2nd of June 2023. Terus ngelamar jadi apa? Misalnya jadi fruit picker kayak gitu. Sekarang mari kita lihat contoh CV berikut ini. Bisa kita lihat halaman ini berisi informasi tentang personal details dan personal statement. Selanjutnya, ini adalah informasi tentang technical skills dan personal skills.
Di CV-nya Stephanie ini memberikan education duluan dibanding work experience. Jadi aku asumsi dia baru tamat sekolah. Halaman berikutnya adalah informasi tentang pengalaman kerja dan pengalaman volunteer. Dia juga menaruh achievements, interest, dan terakhir referensi. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau ngelamar jadi fruit picker, nanti di personal statement-nya itu bisa dijelaskan mau ngelamar jadi fruit picker. Jadi kalau yang biasanya requirement yang mereka minta itu kan harus physically fit, terus bisa bekerja di dalam tim, terus cepat, detail, gitu ya. Dan voila, best of luck in your job search. You'll be right. Bye.